Pak Dr. Syahrir, saya yakin beliau sangat berkompeten untuk membahas masalah kurikulum maupun implementasinya, karena beliau adalah ulama sekaligus pakar hadis dan juga alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau kita perhatikan Pak Syahrir, Ustadz Syahrir, jadi respon ini kan akan beragam. Sementara kurikulum itu sudah selesai penyusunannya. Kalau misalkan nih tentunya ada respon positif, ada respon negatif. Kalau misalkan di dalam ini kan ada ta'rif, ada tafsir. Nah, ta'rifnya seperti itu, tafsirnya nanti, wah ini luar biasa kalau beragam ini. Kalau misalkan terjadi kontra kebaikan antara pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, nanti bagaimana? Terus kemudian tadi dari catatan yang saya perhatikan tadi itu ada literatur yang nggak bisa dihilangkan atau ada daftar pustaka ya dalam bahasa kita ini yang nggak bisa dihapus. Tapi ini akan dibuat jadi istilah-istilah yang di situ jihad, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menutup aurat, atau bahkan ini khilafah itu di dalam tanda kutip ini ya, ini diminimalkan untuk diajarkan. Nah, sementara di pondok pesantren yang itu salaf, itu kan sudah biasa sekali untuk mengajarkan secara toharo maupun babul apa itu Amirul Mukminin atau bab masalah pemerintahan. Nah, ini bagaimana ini Pak Dr. Syahrir menyikapi hal demikian? Silakan Pak Dr. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para guru besar, para doktor, pemateri, narasumber yang saya muliakan dan semoga Subhanahu wa ta'ala, panitia pelaksana kegiatan, fokus grup discussion yang saya hormati, para peserta yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus saya mohon izin kepada Dr. Mukhlis Hanafi, beliau guru dan senior dari Al-Azhar. Sesungguhnya setelah apa yang beliau sampaikan tadi, begitu juga pemateri-pemateri yang sebelumnya, sudah menyasar habis ya pembahasan kita ini. Jadi saya hanya ingin memberikan beberapa catatan-catatan saja. Sebelumnya itu oleh moderator saya diperkenalkan sebagai ulama pakar hadis. Saya pandang itu sebagai doa. Saya pandang itu sebagai doa karena sejatinya saat ini tidak sampai kepada level itu, hanya pada tataran talib al-hadis ya. Orang yang selalu belajar dan menuntut ilmu hadis. Ada satu yang sangat saya sukai dalam ilmu hadis itu, yaitu kedisiplinan dalam menggunakan istilah-istilah. Sehingga di dalam hadis ada yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis, yang mengatur supaya dalam menggunakan istilah itu disiplin. Kalau tadi Prof. Syahidin menyatakan bahwa akar permasalahan ini karena perbedaan perspektif secara epistemologi, saya melihat bahwa selain faktor itu, ini juga muncul karena kekacauan berbahasa, pemilihan terminologi, pemilihan istilah. Benar apa yang disampaikan oleh Prof. Tony Crowley, beliau seorang ahli linguistik dari Amerika Serikat, dia menyatakan bahwa kekacauan berbahasa itu merupakan penyebab kekacauan sosial. Karena kalau kita kacau berbahasa, istilah-istilah yang digunakan tumpang tindih, kabur, maka itu juga bisa mengacaukan bangunan pemikiran dan akhirnya nanti akan bisa menimbulkan kekacauan sosial. Bersyukur tadi Dr. Mukhlis Hanafi sudah menjelaskan paling tidak
ada 3 istilah kalau dalam bahasa Arab. Pertama, wasatiyatul Islam. Yang kedua, tausitul Islam. Dan yang ketiga, at-tawassut fiddin. Yang pertama dan yang kedua itu bisa diterjemahkan sama, moderasi Islam. Namun dengan makna yang berbeda. Jika kita mengatakan wasatiyatul Islam, maka maknanya adalah menampilkan nilai-nilai moderasi yang ada di dalam Islam. Dan ini tentu tidak ada masalah, karena nilai itu memang ada di dalam agama kita. Ketika digunakan istilah yang kedua, tausitul Islam, maka maksudnya moderasi, upaya memoderasi ajaran Islam. Dan ini yang kemudian itu menimbulkan masalah kalau itu yang dimaksud. Tadi Prof. Adlin sudah menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksudkan moderasi beragama itu. Jadi yang dimaksud adalah yang ketiga, at-tawassut fiddin. Ya, bersikap ya moderat di dalam beragama. Kita juga cukup merasa nyaman ada deklarasi yang disampaikan ketika Konferensi Internasional Al-Azhar tanggal 27-28 Januari 2020, kalau tidak salah Dr. Mulid Hanafi termasuk salah seorang utusan dari Indonesia ke sana. Salah satu poinnya itu adalah bahwa teks keagamaan yang bersifat pasti ketetapannya dan pasti arahnya, maknanya atau dalalahnya tidak bisa lagi dijadikan sebagai objek pembaruan. Saya kira itu cukup menenangkanlah dan menenteramkan diri kita. Nah, yang kita diskusikan sekarang ini adalah moderasi beragama. Secara panjang lebar tadi sudah diuraikan oleh Prof. Adlin. Dan rata-rata narasumber sepakat bahwa itu tidak ada. Hanya terkadang ada istilah ulama kita itu dari Imam Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Perkataan yang benar tapi kemudian dimaksudkan untuk sesuatu yang keliru. Dalam arti kita mesti sama-sama menjaga supaya konsep ini benar-benar berjalan sebagaimana yang disampaikan tadi. Ya, supaya tidak ada yang membajak, yang memanipulasi istilah yang kita sepakat. Ini bisa atau baik, benar, tapi kemudian ada yang memanipulasi, membajak, lalu digunakan untuk tujuan yang keliru. Saya kira itu tugas kita sama-sama untuk menjaga supaya tidak terjadi yang seperti itu. Nah, tadi juga diuraikan bahwa moderasi beragama adalah proses memahami, sekaligus mengamalkan ajaran agama secara seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan ketika mengamalkannya. Jadi dua poinnya, proses memahami dan yang kedua mengamalkannya. Ini terutama yang kedua, mengamalkan dari sisi implementasi sudah diuraikan tadi, Dr. Yusran sudah memberikan contoh, kadang-kadang timbul masalah. Karena pemikiran itu tidak sama dengan benda yang konkret. Kalau kita pahami wasatiyah dari kata wasat yang artinya tengah, kalau benda yang konkret, tengahnya itu dengan mudah kita tentukan. Saya misalnya memegang pulpen ini, tengah-tengahnya itu jelas. Ini tengahnya, ini wasatiyahnya di sini. Ya, kita manusia misalnya dengan mudah kita menentukan di mana posisi tengah kita itu ya di pusat. Tapi kalau pemikiran misalnya gagasan, terkadang susah untuk menentukan di mana tengahnya. Ambillah contoh yang dikemukakan Dr. Yusran tadi. Ya, simpel ya, masalah jenggot misalnya. Dr. Yusran sahabat saya dulu di Mesir sebelum beliau ke Madinah. Saya tahu beliau punya jenggot yang tebal. Ya, jenggot yang tebal. Ada yang tidak punya jenggot. Kira-kira yang wasatiyahnya yang bagaimana? Ini yang wasatiyahnya seperti saya yang jenggotnya tidak ada yang berpikiran seperti itu. Ya, yang berpandangan seperti ini contoh bahwa menentukan titik tengah pada pemikiran itu tidaklah semudah, tidak sesederhana menentukan titik tengah pada hal-hal yang bersifat konkret. Ini pengantar, tentu saya masuk kepada apa yang ditanyakan. Bagaimana dengan dunia madrasah, dunia pesantren? Kita tahu bahwa pesantren ini adalah institusi pendidikan yang sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari Republik ini. Kontribusinya terhadap agama, terhadap bangsa ini sudah tidak diragukan lagi. Di dalam pesantren inilah diharapkan bisa menjadikan ulama sebagai warasatul anbiya, ahli waris dari para nabi. Maka di dalam pesantren, begitu juga di madrasah, yang kita harapkan adalah satu, mengajarkan agama,
kepada santri, kepada siswa itu secara syamil dan kamil, secara komprehensif, menyeluruh dan sempurna. Saya lebih senang menggunakan istilah Islam syamil daripada kalau kafah itu saya pahami sikap keberislaman, jadi berislam secara kafah. Tapi kalau Islam yang kita maksud Islam yang utuh, yang menyeluruh, lebih tepat menurut hemat saya Islam yang syamil. Jadi bagaimana supaya lembaga-lembaga pendidikan keislaman, madrasah, pesantren itu mengajarkan Islam secara syamil, secara komprehensif. Ya, tadi Dr. Muhlis memberikan penjelasan kepada kita, ya, dan saya kira cukup melegakan ya bahwa isu-isu selama ini yang berkembang bahwa ada keputusan mata pelajaran itu tidak benar, yang ada hanyalah diantaranya pengalihan atau pemindahan beberapa konten atau materi pelajaran seperti misalnya jihad dan khilafah yang tadinya diajarkan di fikih kemudian dipindahkan ke sejarah. Meskipun saya pribadi sangat bisa memahami alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau dan juga dari Kemenak, tapi tentu saja kalau saya boleh punya pandangan yang sedikit berbeda, bahwa jihad itu tidak bisa hanya ditinjau, begitu juga khilafah historis dari sisi sejarah saja. Karena dia punya filosofi, punya batasan, punya aturan, dan punya tujuan. Dan ketika kita membicarakan terutama mengenai batasan dan aturan-aturannya, itu dibahasnya bukan di sejarah, tapi dibahasnya biasanya di fikih. Justru saya khawatir ketika misalnya anak-anak kita, ya santri-santri kita tidak mendapatkan pengetahuan mengenai jihad dan khilafah dengan utuh, dengan benar, sebagaimana adanya, mereka kemudian akan mencari sumber informasi yang lain. Dan justru ketika mencari sumber informasi yang lain yang belum tentu mereka punya kapasitas seperti kiai-kiai yang ada di guru-guru yang ada di madrasah, justru yang terjadi kemudian adalah kesalahan dalam memaknai jihad dan khilafah tersebut. Ya, maka yang terjadi adalah ekstrem. Selama ini jihad dan khilafah diajarkan, kita bersyukur bahwa kalau di madrasah ya secara umum saya belum pernah mendengar ya mengetahui adanya tindakan kekerasan yang disebabkan karena mereka mempelajari jihad dan khilafah di madrasah, asalkan diajarkan secara benar. Maka yang dituntut ya, guru dan kiai yang mengajarkan memang betul-betul yang profesional dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana membersihkan atau membentengi agama ini. Saya mohon maaf karena background hadis, saya bacakan sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dan beberapa ulama lain. Nabi pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma uduluhu yampawna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Ilmu ini akan senantiasa diemban, dibawa oleh orang-orang yang adil pada setiap generasi, yang membersihkan agama ini dari tiga hal. Pertama, tahrif al-ghalin, penyimpangan dari orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, intihal al-mubtilin, kebohongan dari orang yang ingin melepaskan diri dari agama ini. Dan yang ketiga, ta'wil al-jahilin, penakwilan dari orang-orang yang bodoh. Jadi tiga hal ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ada yang seperti itu, yang melakukan tahrif, penyimpangan terhadap ajaran agama, yang melakukan intihal, kebohongan, dan melakukan takwil, tapi berasal dari kebodohan. Maka bagaimana supaya santri, siswa kita dijaga, dipelihara, sehingga mereka bisa beragama secara lurus, mereka jujur, dan mereka cerdas. Yang diharapkan. Jadi lurus, jujur, dan cerdas. Sebagai penutup, barangkali saya bacakan sebuah hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Istu bil hanifiyatis samha." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ajaran yang hanif dan as-samha. Al-hanif dipahami oleh ulama kita yaitu ajaran yang lurus, yang tidak melenceng ke arah yang musyrik, yang keliru dan sebagainya. Sementara samha yaitu tulaimu fitratan nas, ajaran yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Mudah-mudahan dari dialog kita pada siang hari ini
kita semua punya kesadaran yang sama, ya bahwasanya pendidikan anak-anak kita, santri kita adalah tanggung jawab kita bersama, dan bagaimana supaya anak-anak dan santri kita mendapatkan pemahaman tentang agama ini secara komprehensif, ya dengan syamil dan dengan kamil, sehingga nantinya dalam praktek keberagamaannya mereka bisa mempraktikkan secara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazak Dr. Syahri Nurun atas pemaparan materinya. Ada satu yang cukup luar biasa, ada kebersamaan, ada keinginan, ada targeting. Tentunya target yang bagus, proses juga harus bagus, takrif juga harus bagus, sehingga saat mendefinisikan, mengamalkan itu ada satu korelasi yang sama, sehingga nggak perlu ditutup-tutupi, nggak perlu dihilangkan, atau nggak perlu diminimalkan ajaran-ajaran Islam tersebut.